Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Novianti, NPM 192191 kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perhitungan nilai kalori bahan makanan dalam mata kuliah ilmu gizi. Dalam perhitungan ini ada kaitannya dengan video yang sebelumnya. Langsung saja, yaitu keseimbangan energi ditentukan oleh energi yang dikeluarkan harus sama dengan energi yang masuk. Misalnya saja energi yang dikeluarkan itu 2000 kalori dan energi yang masuk itu 2000 kalori. Berarti dapat dikatakan bahwa kebutuhan energinya itu seimbang. Kemudian ada juga instrumen untuk menghitung nilai kalori sendiri, yaitu nilai kalori dari makanan. 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kalori. Kemudian 1 gram protein mengandung 4 kalori. Kemudian 1 gram lemak mengandung 9 kalori. Kemudian ada juga yang disebut daftar komposisi bahan makanan atau DKBM, yaitu berbagai jenis makanan serta zat gizinya. Dapat dilihat di tabel seperti ini. Nah, kemudian ada juga ukuran rumah tangga. Ukuran rumah tangga atau URT yaitu berupa daftar takaran bahan makanan yang dapat dilihat di tabel ini. Seperti itu ya tabelnya. Langsung saja ke contoh. Misalnya dalam contoh soal, hitung nilai kalori makanan pagi pada hitung nilai kalori menu makanan pada pagi hari. Misalnya 3/4 nasi beras giling putih, 1 potong sedang tahu, 1 bulir telur ayam, 1 gelas susu sapi, 1 mangkuk sayur kacang, dan 1 buah sedang pisang ambon. Langsung saja untuk menghitung, di sini saya akan menghitung 1 menu saja. Rumusnya yaitu BDD per 100 kali URT per 100 kali DKBM kali 4. Nah, kali 4 di sini yaitu karena yang pertama kita menghitung karbohidrat terlebih dahulu. Kalau saja nanti ada perhitungan di lemak, maka dikalinya dikali 9. Di mana sih mencari BDD itu? Mencari BDD itu ada di tabel seperti yang tadi. Kemudian nilai URT juga dilihat dari tabel. 1 butir telur ayam itu berapa URT-nya? Setelah dilihat, 1 butir telur ayam URT-nya yaitu 55 gram. Kemudian BDD dari 1 butir telur ayam itu yaitu 100 gram. Langsung saja dihitung karbohidratnya. 100 per 100 dikali 55 per 100 dikali 0,7. 0,7 ini didapatkan dari tabel DKBM. Kemudian dikali 4, hasilnya yaitu 1,4 kalori. Kemudian menghitung nilai protein. 100 per 100 dikali 55 per 100 dikali 12,3. 12,3 ini didapatkan dari DKBM 1 butir telur ayam nilai proteinnya. Kemudian dikali 4 sama dengan 51,3 kalori. Kemudian ada juga lemak, menghitung lemak. 100 per 100 dikali 55
per 100 dikali 11,5. 11,5 ini juga didapatkan dari DKBM kali 9. Kenapa 9? Karena 1 gram lemak mengandung 9 kalori. Jadi hasilnya 25,3 kalori. Kemudian digabungkan, ditambahkan dari nilai karbohidrat, protein, lemak, dihitung hasilnya 77,9 kalori. Sama halnya dengan menu-menu yang lainnya, rumusnya tetap sama, yang membedakan hanya BDD, URT, dan DKBM-nya. Kemudian setiap karbohidrat, protein, dan lemak juga beda dikalikannya. Kemudian ada prinsip penyusunan makanan. Prinsip penyusunan makanan itu ada 5, yaitu memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama yaitu ada hidangan dapat dinikmati dan memenuhi selera seluruh anggota keluarga. Kemudian yang kedua dapat memberi rasa kenyang. Dan yang ketiga yaitu yang paling penting harus terjangkau oleh keuangan keluarga. Yang keempat, tidak bertentangan dengan persyaratan sosial budaya. Dan yang kelima, disesuaikan dengan kesediaan pangan setempat. Ada juga syarat-syarat menu yang baik. Yang pertama yaitu harus mengandung zat gizi sehingga memenuhi syarat kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan rasa selera. Yang ketiga harus dapat mengkombinasikan baik itu dari rasa, warna, ataupun jenis hidangannya. Kemudian ada juga pergantian menu untuk setiap harinya. Langsung saja ke perhitungan nilai kalori yang dimasukkan pada pertemuan kemarin. Untuk pagi hari saya mengkonsumsi 3/4 nasi beras giling putih dengan URT 100 gram. Langsung saja dihitung karbohidratnya, 100 kali 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 78,9. Hasil dari 78,9 itu dilihat dari tabel DKBM tadi. Kemudian dikali 4, hasilnya 315,6 kalori. Kemudian untuk proteinnya yaitu 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 6,8 dikali 4. Hasilnya 27,2 kalori. Kemudian untuk menghitung lemak yaitu 100 per 100 dikali 100 per 100 dikali 0,7. Hasil dari 0,7 dilihat dari DKBM juga, dikali 9. Kenapa 9? Karena tadi 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori. Hasilnya yaitu 6,3 kalori. Kemudian jumlahkan hasil dari karbohidrat, protein, dan lemak dalam 3/4 nasi beras giling putih, yaitu hasilnya 349,1 kalori. Kemudian 1 butir telur ayam yang URT-nya 55 gram. Langsung saja menghitung karbohidrat dalam BDD 1 butir telur ayam itu 90. Kemudian WRT-nya 55. Jadi karbohidratnya 90 per 100 dikali 55 per 100 dikali 0,7 dikali 4. Hasilnya 1,4 kalori. Kemudian menghitung protein.
90/100 dikali 55/100 dikali 12,8 dikali 4. Hasilnya 51,3 kalori. Kemudian menghitung lemak. Lemak 90/100 dikali 55/100 dikali 11,5 dikali 9. Hasilnya 25,3 kalori. Kemudian jumlahkan. Jumlah dari karbohidrat, protein, dan lemak pada 1 butir telur ayam yaitu 77,9 kalori. Kemudian menghitung 1 gelas susu sapi yang URT-nya 200 gram. Kemudian BDD-nya 100 gram. Karbohidrat, langsung menghitung ke karbohidrat. 100/100 dikali 200/100, 200 dari WRT, 200/100 dikali 4,3 dikali 4. Hasilnya 34,4 kalori. Kemudian protein, menghitung protein. 100/100 dikali 200/100 dikali 3,2 dikali 4. Hasilnya 25,6 kalori. Kemudian menghitung lemak. Menghitung lemak 100/100 dikali 200/100 dikali 3,5 dikali 9. Hasilnya 63,0 kalori. Kemudian setelah dijumlahkan, yaitu dalam 1 gelas susu sapi mengandung 123,0 kalori. Kemudian pada jam 10 pagi saya memakan 2 buah pisang raja kecil dengan URT 40 gram dan BDD 70 gram. Langsung saja dihitung karbohidratnya. 70/100 dikali 40/100 dikali 31,8 dikali 4. Hasilnya 35,2 kalori. Kemudian menghitung protein. 70/100 dikali 40/100 dikali 1,2 dikali 4. Hasilnya 1,30 kalori. Kemudian menghitung lemaknya. 70/100 dikali 40/100 dikali 0,2 dikali 9. Hasilnya 0,5. Kemudian dijumlahkan, hasilnya 37,0. Itu menu makanan pada pagi hari. Kemudian sekarang yaitu menu makanan pada siang hari. 3/4 nasi beras giling putih dengan URT 100 gram. Karbohidratnya BDD-nya itu 100, URT-nya itu 100 gram. Langsung saja hitung karbohidrat. 100/100 dikali 100/100 dikali 7,8. Hasil dari 7,8 didapatkan dari tabel DKBM. Dikali 4, karena 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Hasilnya 315,6 kalori. Kemudian protein 100/100 dikali 100/100 dikali 6,8 dikali 4, hasilnya 27,2. Bisa dilihat juga lemak dikali dengan 9, hasilnya 6,3 kalori. Kemudian digabungkan semuanya, hasilnya yaitu 349,1 kalori. Selanjutnya di sini ada juga 1 mangkuk sop daging sapi
dengan URT 35 gram. Bisa dilihat dari BDD karbohidratnya, protein maupun lemak. Kemudian lihat URT berapa dari karbohidrat, protein, lemak. Kemudian lihat DKBM dari karbohidrat, protein, lemak. Kemudian dijumlahkan dari ketiga hasil karbohidrat, protein, lemak, hasilnya 70,4 kalori. Kemudian lihat di bawah ada 2 potong tahu sedang dengan URT 100 gram. Kemudian langsung saja menghitung ke karbohidrat, protein, lemak dengan BDD-nya 100, kemudian URT-nya 100, dan dari karbohidrat DKBM-nya 1,6, dari protein DKBD-nya 7,8, kemudian dari lemak DKBD-nya 4,6. Begitupun selanjutnya bisa dilihat di gambar yang sudah dikerjakan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menu makanan pada malam hari. Sama seperti tadi, perhitungan 3/4 nasi beras giling putih dengan URT 100 gram. Lihat terlebih dahulu BDD-nya berapa dalam 3/4 nasi beras giling putih, kemudian URT-nya 100 gram karena tadi sudah dilihat di tabel. Kemudian lihat DKBD-nya berapa dalam 3/4 nasi beras giling. Karbohidratnya dengan DKBD karbohidrat 3/4 nasi beras giling 7,8, untuk protein 68, dan untuk lemak 0,7. Bisa dilihat juga untuk selanjutnya. Kemudian hasil dari 3/4 nasi beras giling putih pada menu makanan malam hari yaitu 349,1 kalori. Kemudian hasil dari 2 potong ayam goreng menghasilkan 276,3 kalori. Kemudian dalam satu mangkuk bakso mengandung 342,1 kalori. Dan yang terakhir yaitu hasil dari 1 gelas susu sapi yaitu 123,0 kalori. Kemudian jumlahkanlah hasil dari menu makanan pagi, siang, dan malam. Setelah dijumlahkan, menu paginya yaitu 582,0 kalori. Kemudian asupan pada siang hari yaitu 615,3 kalori. Dan pada malam hari 1090 kalori. Kemudian jumlahkanlah hasil menu pagi, siang, dan malam. Hasilnya yaitu 582 ditambah 615,0 kalori ditambah 1090 kalori, hasilnya 2288. Sedangkan aktivitas fisik yang kemarin itu mengeluarkan 2786 kalori. Jadi pada intinya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Mungkin sekian pemaparannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.